Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Sari. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara studi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Profil klien, nama ibu inisial Y, usia 35 tahun, status pernikahan selama 14 tahun, memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, kondisi psikologis cemas, stres, merasa terisolasi, riwayat medis tidak ada, riwayat penyakit fisik dan serius, namun mengalami gangguan tidur dan kecemasan yang tinggi. Deskripsi keadaan keluarga, klien tinggal bersama suami, Bapak B yang berusia 36 tahun dan kedua anaknya. Mereka di sebuah rumah kontrakan. Suami tidak bekerja, baru saja di PHK, dan yang sering menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga mereka dikarenakan suami sering mabuk. Hubungan antara klien dan suami sering diliputi konflik, terutama terkait masalah finansial dan komunikasi yang buruk. Dalam beberapa situasi, suami menunjukkan perilaku agresif baik secara fisik maupun verbal terhadap klien, menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan. Anak-anak mereka sering menyaksikan pertentangan ini yang tidak hanya memperburuk kondisi emosional klien, tapi juga memberikan dampak psikologi yang negatif bagi perkembangan mereka. Deskripsi diri klien ini berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang terbatas, di mana ia tumbuh dengan situasi penuh ketegangan. Oleh orang tua klien bercerai karena sering terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, dan ibunya harus menjadi kepala rumah tangga dengan kondisi keuangan yang sangat sulit. Meskipun klien mengalami masa kecil yang penuh tantangan, ia selalu berusaha untuk bertahan dan menjaga hubungan keluarga yang harmonis. Meskipun itu tidak selalu berhasil, pengalaman masa kecil yang penuh konflik ini membentuk pandangan terhadap hubungan yang menyebabkan klien merasa bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan dalam hidupnya. Setelah menikah, klien berharap dapat menemukan stabilitas dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, namun kenyataannya ia terjebak dalam situasi kekerasan yang berulang, baik fisik maupun verbal, yang sangat mirip dengan pengalaman masa kecilnya. Hal ini membuat klien merasa terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang sulit untuk dihindari. Prognosis dan diagnosis. Prognosis dengan dukungan tepat termasuk konseling individu dan keluarga serta perlindungan yang memadai, klien memiliki peluang untuk memulihkan diri dan memperbaiki kualitas hidupnya. Terapi yang berfokus pada trauma dan pemulihan psikologi dapat membantu klien untuk mengatasi kecemasan, stres yang dialami. Namun perubahan besar dalam pola pikir dan sikap klien mungkin memerlukan waktu yang cukup lama dan keberanian untuk membuat keputusan yang lebih berani, seperti mengubah hubungan dengan suami atau mencari alternatif kehidupan yang lebih aman dan stabil. Pemulihan ini juga tergantung pada keterbukaan klien untuk menerima bantuan dan dukungan dari pihak luar. Diagnosis, yaitu gangguan kecemasan. Klien menunjukkan kecemasan yang berlebih, tidak terkendali tentang situasi keuangan, hubungan rumah tangga, serta masa depan keluarga yang mengganggu fungsi sehari-hari dan kualitas hidupnya. Yang kedua adalah stres pasca trauma atau post-traumatic stress disorder, mengalami gejala PTSD akibat kekerasan dialami pada masa kecil dan kekerasan rumah tangga yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah depresi ringan. Klien melaporkan gejala depresi ringan dengan kehilangan semangat hidup, putus asa, kelemahan dan kelebihan klien. Kelemahannya, klien merasa rendahnya percaya diri, ketergantungan emosional pada suami, sering diperlakukan buruk. Yang ketiga, keterbatasan dalam mengakses informasi dan dukungan eksternal. Yang keempat, rasa takut dan kecemasan mendalam terhadap perubahan. Kelebihannya, keinginan kuat untuk perubahan dan perlindungan anak-anak, kemampuan untuk merawat anak-anak dan penuh kasih sayang meskipun dalam kondisi sulit. Yang ketiga, keterbukaan untuk mengikuti konseling dan menerima bantuan.
hambatan dan ancaman yang dihadapi. Yang pertama, keterbatasan ekonomi, membuat klien terjebak dan sulit untuk keluar dari hubungan yang beracun. Yang kedua, rasa takut terhadap suami, baik secara fisik maupun psikologi, yang dapat menyebabkan klien menahan diri untuk melapor atau mengambil tindakan hukum. Yang ketiga, stigma sosial terhadap perceraian atau hubungan yang keluarga yang dianggap tidak utuh dalam budaya setempat, kesulitan dalam akses perlindungan hukum atau dukungan sosial karena terbatasnya informasi dan akses terhadap sumber daya yang memadai. Layanan konseling yang akan diberikan yang pertama adalah konseling individu, memberikan ruang bagi klien untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya, mengatasi kecemasan atau trauma yang dialami. Teknik yang digunakan termasuk yaitu CBT untuk membantu klien mengenali perubahan pola pikir negatif. Yang kedua adalah konseling keluarga. Jika klien siap, melibatkan suami dalam sesi konseling untuk membahas pola komunikasi dan hubungan yang sehat, meskipun ini memerlukan waktu dan kehendak dari kedua belah pihak. Yang ketiga adalah pendampingan hukum, menyediakan informasi mengenai hak hukum klien dan kemungkinan untuk mencari bantuan hukum, termasuk mengajukan laporan kekerasan dan perlindungan hukum. Yang keempat adalah pelatihan keterampilan, memberikan referensi kepada klien mengenai kursus atau pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Evaluasi yang pertama adalah klien menunjukkan kemajuan dalam mengidentifikasi pola pikir negatif dan mulai mengurangi rasa takut terhadap situasi yang mengancam. Klien juga mulai merasa lebih berdaya untuk berbicara tentang kekerasan dialami dan mencari bantuan di luar. Yang ketiga, meskipun ada hambatan emosional yang besar, klien mulai menunjukkan keberanian untuk mengambil langkah menuju perubahan, termasuk pertimbangan kemungkinan mengubah hubungan dengan suami. Tidak ada perubahan signifikan dalam perilaku suami. Yang keempat adalah evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menilai tingkat keberhasilan intervensi serta untuk mengatasi hambatan yang mulai muncul. Baik, mungkin ini saja penjelasan dari hasil wawancara saya. Saya akan menampilkan cuplikan dari hasil wawancara saya. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam, sore. Terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara walaupun dilakukan secara daring. Semoga berjalan secara efektif. Izin memperkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Erlina Sari, selaku mahasiswa bimbingan konseling yang akan melakukan wawancara terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tujuan wawancara ini lebih untuk memahami tentang pengalaman yang Mbak alamin serta bagaimana peran BK dalam menangani kasus tersebut. Perlu saya sampaikan bahwa informasi yang Mbak sampaikan tentunya akan dirahasiakan dan tidak disebarluaskan. Oke, apakah yang saya sampaikan Mbak mengerti? Sudah cukup jelas. Cukup jelas ya, Mbak. Mungkin ada beberapa poin pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya. Mungkin yang pertama-tama Mbak boleh perkenalan terlebih dahulu dari nama, usia, pekerjaan. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Yanti, usia saya 35 tahun. Untuk pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Untuk kondisi keluarga saat ini, apakah masih berstatus suami istri atau sudah bercerai, Mbak? Untuk saat ini masih berstatus suami istri. Istri ya. Untuk boleh tahu profil keluarganya dari suami bekerja sebagai apa dan mempunyai anak berapa? Untuk suami saya baru saja kehilangan pekerjaannya di tahun lalu. Untuk anak kami ada 2. Ada 2 ya, Mbak. Untuk usia anaknya berapa, Mbak? Usia anaknya umur berapa maksudnya? Saya yang pertama usianya saat ini 13 tahun, perempuan, sedangkan yang kedua itu masih 5 tahun, laki-laki. Untuk usia pernikahannya sudah berapa lama ya, Mbak? Menikahnya sudah 14 tahun.
12 tahun. Kalau boleh bisa diceritakan Mbak, apa saja sih yang terjadi sehingga Mbak ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Suami lagi stres karena di tempat kerja itu kadang suka marah-marah, terus suka mukul, sama biasanya suka menghina gitu. Pakai kata-kata yang menurut saya tuh suka bikin saya merasa rendah diri. Oke. Eh, Kejadian itu setelah kehilangan pekerjaan, sekarang posisinya suaminya nganggur ya Mbak? Iya, jadi sekarang nganggur Apakah karena itu tahun sengaja? lalu itu dia kehilangan pekerjaannya tahun lalu. Eh, Sampai detik ini belum mendapat pekerjaan ya Mbak? Atau sudah? Belum? Betul, belum. Belum. Apakah di masa pengangguran ini, apakah ada kekerasan juga? Iya, suka dia tuh suka ini apa suka menghina gitu kalau setiap harinya. Terus kadang-kadang suka suka kekerasan fisik juga kayak mukul misalkan atau ngedorong. Oh, berarti kekerasannya fisik, verbal, emosional juga ya Mbak? Seberapa sering ya Mbak mengalami kekerasan seperti itu? Ya, gitu. Ya. Apakah suara saya terdengar Mbak? Barusan kayaknya sinyalnya agak hilang. Oke, Ero ya, saya ulangi lagi aja ya pertanyaannya. Ya, ya. Seberapa sering Mbak mengalami kekerasan dari verbal, emosional, serta fisik yang Mbak alamin? Oh, kalau berapa sering nggak nentu sih, cuma biasanya kalau dia lagi ngerasa stres atau mungkin lagi tertekan gitu, jadi yang kena imbasnya saya hampir setiap minggu sih, apalagi kalau misalkan habis minum alkohol. Oh, jadi menjadi suaminya di luar juga mabuk juga ya Mbak? Iya betul, jadi kalau misalkan habis minum alkohol, apa misalkan habis bertengkar gitu, tuh suka emosinya meningkat, terus suka me- apa melakukan kekerasan gitu. Hmm, Saat melakukan kekerasan tersebut, apakah dari kedua anak Mbak mengetahui kejadian tersebut? Kadang tuh anak-anak suka ngeliat gitu, makanya saya ngerasa sedih kalau misalkan anak-anak ngeliat, malu, sedih gitu. Selain anak atau Kak, selain kedua anaknya, apakah dari orang tua Mbak sudah mengetahui Mbak pernah mengalami kekerasan seperti ini? Kalau dari orang tua belum tahu karena orang tuanya juga jauh. Tapi waktu itu pernah ada tetangga yang dengar kalau lagi bertengkar, tapi tetangganya juga diem aja gak mau ikut campur urusan orang. Hmm. Nah, apakah Mbak sudah berusaha mencari bantuan atau memang Mbak menangani kasus tersebut sendiri, memendamnya sendiri seperti itu? Sebenarnya pernah ngomong sama teman saya, tapi kalau buat ngelapor ke polisi masih takut sama kalau misalkan mau menghubungi ke konseling juga nggak tahu harus gimana gitu caranya. Nah, mungkin saya ingin bertanya lagi, setelah mengalami kekerasan seperti itu,
perasaan yang dialami pelaku itu seperti apa? Apakah pelaku menyesal atau memang ya ditinggal pergi aja setelah melakukan kekerasan atau bagaimana, Mbak? Biasanya kalau misalkan habis kayak gitu suka minta maaf gitu, tapi habis itu tetap diulang meskipun minta maaf, terus nanti minta maaf lagi, terus diulang. Habis itu nanti dibilangnya mah yang bikin marah tuh saya gitu, makanya dia jadi melakukan itu. Nah, apakah Mbak pernah berpikiran untuk berpisah atau memang Mbak ini mempertahankan rumah tangga memang karena anak atau bagaimana, Mbak? Iya, sebenarnya mah kalau misalkan habis kejadian pengennya pindah gitu ke tempat yang aman atau pengen pisah, tapi suka mikirin anak-anak juga kasihan kalau nggak ada. Pertanyaan terakhir ya Mbak, harapan Mbak mungkin untuk kasus yang Mbak alamin. Harapannya sebenarnya pengen ngelaporin gitu, cuma kan masih takut sama harapannya nggak ada sih dampak ke anak-anak karena kan kasihan masih kecil-kecil tapi ngeliatin orang tuanya kayak gitu.